Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang salah satu novel yang diciptakan oleh Imam Madaniyah. Novelnya adalah Assalamualaikum Calon Imam. Nah, kenapa saya mengambil novel ini? Karena saat saya membacanya, saya mendapat beberapa pelajaran. Yang pertama, ketika kita mendapat musibah atau masalah, kita tidak boleh melupakan Sang Pencipta. Dan di saat kita memiliki masalah, kita juga harus terbuka kepada orang, terlebih itu orang yang sangat berharga untuk hidup kita. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Saksikan terus ya. Nafisa Kaila Akbar merupakan salah satu mahasiswi farmasi di Universitas Dalam Negeri. Nah, Nafisa ini merupakan seorang gadis yang cantik, baik hati dan solehah. Namun, Nafisa harus dihadapkan kepada jurang kesakitan, di mana pria yang ia cintai hanya menganggapnya sebagai sahabat dan menikah dengan kakaknya sendiri. Pria ini bernama Zidan. Nah, Zidan ini merupakan teman dari kakak Nafisa, yaitu Shalsa. Konflik batin ini terus bergejolak ketika Nafisa terus memendam rasa kepada Zidan yang merupakan kakak iparnya sendiri. Nah, selain cinta yang membuat ia sakit, kebencian yang mendalam kepada sosok ayahnya yang telah menceraikan ibunya. Benci dan sakit hati Nafisa ternyata tidak membuat ia marah kepada Sang Pencipta. Justru, Nafisa terus beribadah dan selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah masa patah hati telah lewat, Nafisa memiliki masalah baru, yaitu ia bertemu sosok pria yang bernama Alif yang berprofesi sebagai dokter dan dosen di kampusnya. Dokter Alif ini adalah seorang pengganti dosen yang tidak dapat mengajar di kelas Nafisa. Nah, Dokter Alif ini memiliki sifat yang sangat dingin dan kerap memberikan hukuman kepada mahasiswa yang tidak mematuhi aturannya. Tanpa terkecuali Nafisa, ia kerap kali telat karena ada saja masalah yang ia dapati ketika ia berangkat kuliah. Contohnya, ketika ia berangkat kuliah, ia pernah menemukan sebuah kecelakaan beruntun, di mana pada saat itu Nafisa sedang berada di dalam bis. Walaupun dingin, Dokter Alif merupakan sosok yang religius, gagah, dan mapan. Singkat cerita, rasa sakit hati Nafisa telah sampai kepada ambang batas, di mana saat itu pernikahan Zidan dan Shalsa atau kakaknya telah digelar. Nah, pada saat itu Nafisa harus benar-benar merisahkan sosok Zidan di dalam hatinya. Alhasil, sampai satu waktu rasa sakit dan benci ditambah tugas yang menumpuk membuat emosi Nafisa sangat memuncak. Hal itu membuat ia ingin meninggalkan Indonesia dan berkuliah di Jerman. Sebelum meninggalkan Indonesia, masalah yang diderita Nafisa mulai berguguran. Nah, pada saat itu ia sering bertemu dengan ayahnya. Pada saat itu juga, sosok ayah yang ia benci dari dulu ternyata memiliki riwayat penyakit yang sangat parah. Rasa bersalah Nafisa semakin bertambah, dan kini ia telah memaafkan ayahnya. Namun semua itu telah terlambat. Ayah Nafisa telah di ujung maut. Rasa penyesalan yang diderita Nafisa sangat amat besar. Sebelum meninggal, Abi Nafisa ingin melihat bahwa semua anaknya menikah dan diwalikan olehnya. Pada saat itu, hanya Nafisa yang belum menikah. Nah, pada saat itu, Alif yang telah menyukai Nafisa sejak dulu langsung menghitbah Nafisa kepada ayahnya pada saat itu juga. Nah, setelah menghitbah Nafisa, ijab kabul dilaksanakan tepat di depan abinya. Surat Ar-Rahman yang menjadi mahar pernikahan kedua mempelai itu. Ijab telah terucap dan abi Nafisa meninggal dunia pada saat itu juga dengan senyum bahagia. Hari demi hari telah berlalu. Nah, kini Nafisa dan Dokter Alif telah resmi menjadi suami istri. Namun, kehidupannya terbilang tidak normal karena tidak ada rasa cinta di antara keduanya. Terlebih mereka masih saling canggung satu sama lain. Namun lambat laun rasa tersebut mulai tumbuh.
Setelah setengah tahun berlalu, rumah tangga dari kedua pasangan ini memiliki hubungan rumah tangga yang harmonis, di mana di dalam hati Nafisa telah tergantikan sepenuhnya oleh Dr. Alif. Sambil menyelesaikan kuliahnya, yang dibantu oleh suaminya yang berprofesi sebagai dosen, membuat hidup Nafisa begitu bahagia. Namun, keduanya tidak pernah menuangkan rasa cinta satu sama lain, sehingga pernikahan mereka walaupun berjalan beberapa bulan, belum ada chemistry satu sama lain. Konflik selanjutnya adalah inti klimaks dari novel ini, di mana Nafisa menderita sakit parah, dan penyakit tersebut akan membuat Nafisa menderita cacat seumur hidup. Hal tersebut membuat Nafisa harus memilih antara hidup dengan Dr. Alif dengan menyusahkannya atau meninggalkan Dr. Alif agar Dr. Alif bisa hidup bahagia. Kedua pilihan tersebut benar-benar memberatkan Nafisa. Namun, pada akhirnya Nafisa memilih untuk berpisah setelah ia wisuda. Beberapa saat kemudian, Nafisa sidang skripsi dan wisuda. Setelah wisuda, ia benar-benar menggugat Dr. Alif. Nah, mengetahui gugatan Nafisa yang tanpa alasan jelas, Dr. Alif sangat marah. Ia sangat kecewa kepada Nafisa, dan ia mengira bahwa Nafisa hanya memanfaatkannya. Setelah perceraian beberapa lama, Nafisa menderita penyakit yang diderita Nafisa semakin parah. Hal tersebut membuat Nafisa dilarikan ke rumah sakit, dan Nafisa dirawat di rumah sakit cukup lama. Lambat laun, hal tersebut diketahui oleh Dr. Alif. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, Dr. Alif sangat sedih. Ia sedih melihat keadaan Nafisa. Ia terus merawat Nafisa dengan telaten dan sungguh-sungguh, di mana pada suatu waktu Dr. Alif mengumpulkan semua dokter untuk melakukan operasi kesembuhan terhadap Nafisa. Nah, pada saat itu, hal yang benar-benar membuat pembaca sangat tegang dan penasaran. Terlebih lagi, setelah operasi Nafisa koma. Koma itu diderita berbulan-bulan. Nah, hal tersebut terbayarkan dengan kesadaran Nafisa. Saya rasa hal itu membuat rasa penasaran pembaca terobati. Nah, pada saat itu juga kebahagiaan Dr. Alif mulai muncul. Ditambah lagi, setelah kembali menjalin hubungan rumah tangga, Dr. Alif dan Nafisa dikaruniai 2 buah hati kembar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari cerita novel ini. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, sekian. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.